Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Asnur Maulana, Prodi Tadris Matematika A, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, dengan NIM 2020208442008. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan linear 1 variabel. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh materi pertidaksamaan linear 1 variabel, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kata kesamaan. Lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Contohnya, 1 lebih dari 3, 15 ditambah 7 kurang dari 35. Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan pertidaksamaan linear 1 variabel. Suatu kalimat terbuka dengan satu variabel yang menggunakan tanda pertidaksamaan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Jadi, nanti jika kita mengecek apakah kalimat terbuka yang diberikan merupakan pertidaksamaan linear 1 variabel atau bukan, silahkan kita cek terlebih dahulu tandanya. Apakah menggunakan tanda kata kesamaan? Apakah variabelnya hanya 1? Apakah pangkat dari variabelnya 1? Contohnya, yang pertama, X kurang dari 2. Jadi di sini menggunakan tanda kata kesamaan, pangkatnya 1, jadi ini benar. Kemudian yang kedua, 8X lebih dari 4X. Jadi di sini menggunakan tanda kata kesamaan, variabelnya X berpangkat 1, itu benar juga. Kemudian 2X dikurang 3 kurang dari Y ditambah 9. Di sini memang menggunakan tanda kata kesamaan, tapi variabelnya ada 2, ada X, ada Y. Jadi ini salah, bukan merupakan pertidaksamaan linear 1 variabel. Selanjutnya, X pangkat 2 ditambah 3X lebih dari 6. Di sini menggunakan tanda kata kesamaan, tapi X-nya berpangkat 2, jadi ini bukan merupakan pertidaksamaan linear 1 variabel. Selanjutnya, 5T sama dengan 15. Tanda yang digunakan di sini adalah tanda sambungan. Jadi sudah jelas, ini bukan merupakan pertidaksamaan linear 1 variabel, tapi persamaan linear 1 variabel. Nah, sekarang kita lanjut ke penyelesaian pertidaksamaan. Sebelum ke contoh, kita harus tahu sifat-sifat atau prinsip agar suatu persamaan tetap ekuivalen. Pertama, tanda kata kesamaan tetap jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Yang kedua, tanda kata kesamaan tetap jika kedua ruas pertidaksamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Yang ketiga, tanda kata kesamaan tetap jika kedua ruas pertidaksamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Yang keempat, kedua ruas pertidaksamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya harus dibalik. Jadi, kesimpulannya, dalam menentukan pertidaksamaan linear 1 variabel, pada prinsipnya sama dengan cara menyelesaikan persamaan linear 1 variabel. Hanya saja, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya itu harus dibalik. Ingat, harus dibalik. Jadi, kalau kalian sudah paham bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear 1 variabel, maka kalian sudah 90% cara pertidaksamaan linear sudah kalian pahami. Sisanya 10% itu kapan tandanya itu harus dibalik, kapan tandanya tetap. Nah, selanjutnya di sini ada catatan sedikit. Jika dalam satu persamaan memuat suku-suku yang berbentuk pecahan, maka bentuk pecahan itu dapat diubah dengan cara membandingkan kedua ruas persamaan tersebut dengan kelipatan persekutuan atau PK dari penyebutnya. Oke, untuk lebih memahami
materi pertidaksamaan linear satu variabel, kita beralih ke contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 3 lebih dari atau sama dengan 5x ditambah 6. Nah, penyelesaiannya 2x dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 5x ditambah 6. Prinsip yang pertama, kedua ruas ditambah 3. Maka 2x dikurang 3 ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 5x ditambah 6 ditambah 3. Hasilnya 2x lebih dari atau sama dengan 5x ditambah 9. Nah, selanjutnya kedua ruas dikurangi dengan 5x. Jadi 2x dikurang 5x, sisa min 3x lebih dari atau sama dengan 5x kurang 5x. Hasilnya 0. Jadi min 3x lebih dari atau sama dengan 9. Karena koefisiennya di sini adalah min 3, maka kedua ruas dibagi dengan min 3 atau dikali dengan min 1/3. Karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketaksamaannya harus dibalik. Yang awalnya lebih dari atau sama dengan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Sehingga hasilnya x kurang dari atau sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 3. Jadi pada soal ini ada proses membalik tanda karena kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x ditambah 5 kurang dari atau sama dengan min x ditambah 13. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kedua ruas dikurangi dengan 5. 3x ditambah 5 dikurang 5 kurang dari atau sama dengan min x ditambah 13 dikurang 5. Hasilnya 3x kurang dari atau sama dengan min x ditambah 8. Selanjutnya, kedua ruas ditambah dengan x. 3x ditambah x kurang dari atau sama dengan min x ditambah x ditambah 8. Hasilnya 4x kurang dari atau sama dengan 8. Nah, di sini kedua ruas dibagi atau dikali dengan 1/4. Karena dibagi dengan bilangan positif, karena sebagaimana pada prinsipnya, jika kedua ruas dibagi dengan bilangan atau dikali dengan bilangan positif, maka tandanya tetap. Berarti 4x dikali 1/4 kurang dari atau sama dengan 8 dikali 1/4, hasilnya x kurang dari atau sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 2. Selanjutnya, kita beralih ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/5x lebih dari 4/4. Nah, untuk penyelesaiannya 1/5x lebih dari 4/4. Karena di sini pecahan, sebagaimana dalam prinsipnya tadi, jika pecahan, maka kedua ruasnya dikali dengan KPK dari penyebut-penyebutnya, yakni 2 dan 5, dan KPK-nya yaitu 10. Maka 10 dikali 1/5x lebih dari 10 dikali 4/2. Hasilnya 10 dikali 1 sama dengan 10. 10 dibagi 5, sisanya 2x lebih dari 10 dikali 4, hasilnya 40. 40 dibagi 2, hasilnya 20. Maka 2x lebih dari 20. Nah, selanjutnya, kedua ruas dikali dengan 1/2. Karena dikali dengan bilangan positif, maka tandanya tetap. Jadi, 2x dikali 1/2 lebih dari 20 dibagi 1/2. Hasilnya, x lebih dari 10. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari 10. Nah, jadi seperti itulah proses penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wallahu khairul hafizan. Minallahi musta'an wa litiklan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.